Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ustazah Sri. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara germinatif. Hari ini kita akan pelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Marilah anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak selalu diberikan kemudahan dalam memahami apa yang Ustazah jelaskan. Oke, kita mulai saja ya anak-anak. Masih di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran 3, muatan pelajaran IPA. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya melalui tabel dengan benar. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui perkawinan atau aseksual. Perkembangbiakan secara vegetatif ini dilakukan melalui bagian tumbuhan itu sendiri. Perkembangbiakan vegetatif dapat dilakukan melalui 2 cara, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif alami ada beberapa cara, yaitu yang pertama dengan akar tinggal atau rizoma, yang kedua dengan umbi. Nah, untuk umbi ini dibagi menjadi 3, ada umbi akar, umbi batang, dan umbi lapis. Kemudian dengan geragi atau stolon, dengan tunas, dengan spora, dan dengan membelah diri. Nah, itu tadi cara perkembangbiakan vegetatif alami. Kemudian pada perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan melalui 5 cara. 1 dengan stek, 2 dengan mencangkok, 3 okulasi atau menempel, 4 mengenten atau menyambung, dan yang kelima merunduk. Oke, nanti kita akan membahas satu persatu. Jadi simak terus videonya ya. Anak-anak, kita pelajari terlebih dahulu tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin yang terjadi dengan sendirinya atau secara alamiah tanpa bantuan manusia. Tadi sudah Ustazah sebutkan di awal, untuk perkembangbiakan vegetatif alami dapat dilakukan dengan akar tinggal atau rizoma, dengan umbi, dengan geragi atau stolon, dengan tunas, dengan spora, dan dengan membelah diri. Nah, kita bahas dari yang pertama, rizoma atau akar tinggal atau biasa kita sebut rimpang adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya pada tumbuhan jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, temu kunci. Nah, anak-anak bisa perhatikan gambar. Nah, di situ ada gambar jahe, kemudian ada lengkuas. Nah, jadi tumbuhan jahe, lengkuas itu berkembang biak dengan akar tinggal. Yang kedua, umbi. Umbi ini dapat berupa umbi batang, umbi akar, dan umbi lapis. Untuk yang pertama kita bahas dari umbi akar dulu. Umbi akar adalah akar yang berfungsi menyimpan cadangan makanan. Tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar diantaranya ada wortel, lobak, dan bunga dahlia.
Kemudian umbi batang adalah batang pendek, menebal atau menggembung di dalam tanah yang mengandung cadangan makanan dan menghasilkan tunas tumbuhan baru. Untuk umbi batang contohnya pada umbi kentang, ubi jalar, gembili, dan gadung. Untuk gembili dan gadung mungkin anak-anak tidak mengenal ya untuk anak-anak zaman sekarang, karena memang sudah jarang untuk gadung dan gembili. Berikutnya umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari lapisan-lapisan daun berdaging dan kuncup. Kuncup tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Nah, bisa dilihat gambarnya. Untuk contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah ada bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga tulip. Kemudian yang ketiga adalah tunas. Beberapa jenis tumbuhan dapat tumbuh tunas dari pangkal batangnya. Mungkin anak-anak sudah tahu ya, tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Apa coba? Iya, betul. Pohon pisang. Biasanya di bawah pohon pisang itu ada tumbuhan pisang yang masih kecil-kecil. Nah, itulah yang dinamakan tunasnya ya. Jadi pohon pisang ini bisa memperbanyak dirinya menggunakan tunas. Selain pohon pisang, ada lagi contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas, yaitu ada bambu, pohon bambu. Jadi pohon bambu ini juga berkembang biak atau memperbanyak dirinya menggunakan tunas. Ada lidah buaya, ada pohon kelapa. Kalau pohon kelapa ini tunasnya muncul pada buahnya yang sudah tua. Jadi ketika buah kelapa yang sudah tua dipetik kemudian dibiarkan, nanti lama-lama akan tumbuh tunas. Kemudian ada beberapa jenis tumbuhan yang tunasnya itu tidak tumbuh dari pangkal batangnya, tapi ada yang muncul di tepi daun atau di bagian akarnya. Nah, tunas seperti ini disebut tunas adventif. Tunas adventif ini ada tunas adventif daun, yaitu yang tunasnya muncul di bagian daun atau di bagian tepi daun. Contohnya pada tumbuhan cocor bebek, tanaman begonia, dan bunga wijaya kusuma. Bisa dilihat gambarnya. Pada tanaman cocor bebek terlihat ada tunas yang muncul di tepi daun. Kemudian ada juga tunas adventif akar. Untuk tunas adventif akar ini tunasnya tumbuh di bagian akar, contohnya pada tumbuhan sukun dan tumbuhan kesemek. Cara perkembangbiakan vegetatif alami yang keempat adalah geragih atau stolon. Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih atau stolon adalah rumput teki, stroberi, pegagan, semanggi, dan arbei. Berikutnya cara perkembangbiakan dengan spora. Spora berupa butiran halus yang dibentuk di dalam kotak spora atau yang disebut sporangium. Dan sporangium ini terdapat di bawah permukaan daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah jamur, tumbuhan paku, lumut, dan suplir. Dan cara perkembangbiakan vegetatif alami yang keenam adalah dengan membelah diri. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan membelah diri adalah ganggang hijau. Nah, silakan diperhatikan gambarnya untuk ganggang hijau. Itulah tadi penjelasan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami atau dengan sendirinya tanpa bantuan manusia. Sekarang kita bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan bantuan manusia.
Ada 5 cara perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama dengan stek. Stek dilakukan dengan cara memotong bagian tanaman induk seperti batang, akar, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru. Stek batang dilakukan dengan cara memotong batang tanaman induk yang telah tua untuk menghasilkan tanaman baru. Contohnya pada tanaman singkong. Jadi tanaman singkong ini dapat diperbanyak atau dikembangbiakan dengan cara stek batang. Yang kedua, stek daun, yaitu dengan memotong bagian daun kemudian ditanam di tanah yang subur. Contohnya pada tumbuhan cocor bebek dan begonia. Tumbuhan cocor bebek tadi sudah Ustazah jelaskan, di bagian tepi daunnya muncul tunas, sehingga jika daun cocor bebek ditanam di tanah yang subur maka akan menghasilkan tumbuhan baru. Cara perkembangbiakan vegetatif buatan yang kedua adalah dengan cara mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang berkayu atau berkambium. Contohnya pohon mangga, pohon jeruk, pohon rambutan, pohon jambu, dan lain-lain. Biasanya tanaman yang dicangkok adalah tanaman buah-buahan. Jadi tidak semua tanaman bisa dicangkok. Mencangkok dilakukan untuk menghasilkan tanaman baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Keuntungannya, mencangkok itu dapat menghasilkan tanaman yang sifatnya sama dengan induknya, kemudian cepat berbuah dan cepat berkembang biaknya. Jadi dengan mencangkok bisa mempersingkat waktu pertumbuhan, jadi cepat menghasilkan buah jika dibandingkan dengan menanam dari biji. Kemudian langkah-langkah mencangkok yaitu satu, pertama pilih batang pohon yang akan dicangkok. Caranya jangan terlalu tua atau jangan yang terlalu muda. Kemudian kalau sudah ditentukan batang mana yang akan dicangkok, buat sayatan melingkar pada batang sepanjang kurang lebih 10 cm, kemudian dikupas kulitnya. Batang yang sudah dikupas atau dibuang kulitnya tadi kemudian ditutup dengan tanah yang subur, lalu dibungkus dengan sabut kelapa atau ijuk, atau kalau tidak ada ya pakai plastik. Setelah itu ikat pada kedua ujungnya. Siram cangkokan secara teratur. Biarkan sampai batang tersebut tumbuh akar atau sekitar 3-5 minggu. Setelah tumbuh akar, batang tersebut dipotong kemudian ditanam di tanah yang subur. Kemudian yang ketiga, okulasi atau menempel. Okulasi atau menempel dilakukan dengan cara menempelkan batang yang memiliki tunas pada pohon lain yang sejenis untuk menghasilkan tumbuhan baru yang unggul atau memiliki kualitas yang lebih baik. Nah, bisa diperhatikan gambarnya cara melakukan okulasi atau menempel. Yang keempat adalah mengenten atau menyambung. Untuk mengenten atau menyambung ini dapat dilakukan dengan cara menyambung batang atas suatu tanaman dengan batang bawah tanaman lain. Jadi kita siapkan 2 buah tanaman, kemudian masing-masing tanaman kita potong menjadi 2 bagian, yaitu batang atas dan batang bawah. Lalu batang bawah dari tanaman yang pertama kita sambung dengan batang atas dari tanaman yang kedua. Ustazah ambil contoh, misalnya kita akan menyambung tanaman avokat atau alpokat dengan durian. Nah, nanti kita siapkan batang bawah dari tanaman alpokat, kita sambung dengan batang atas dari
tanaman durian. Yang kelima, merunduk. Merunduk ini dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman kemudian menimbunnya dengan tanah. Silakan anak-anak perhatikan gambarnya. Jadi untuk perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk, yaitu dengan cara merundukkan cabang tanaman yang berada di permukaan tanah kemudian ditimbun dengan tanah sehingga nanti akan tumbuh menjadi individu baru. Nah, contohnya untuk tanaman yang bisa dikembangbiakan dengan cara merunduk adalah arbei. Untuk perkembangbiakan vegetatif buatan memiliki keuntungan dan kelemahan. Keuntungannya, kita akan mendapat tanaman yang sifatnya sama atau lebih baik dari induknya, dan juga cepat menghasilkan buah. Kita juga bisa memperoleh tumbuhan yang bermutu tinggi, misalnya buahnya banyak, tahan terhadap penyakit, dan akarnya kuat. Kelemahannya diantaranya tanaman mudah tumbang atau roboh karena tidak memiliki akar tunggang. Kemudian juga merusak tanaman induk dan menghasilkan sedikit tumbuhan baru. Nah, itu tadi pembahasan tentang perkembangbiakan vegetatif, baik vegetatif alami dan vegetatif buatan. Ya, untuk hari ini Ustazah cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan yang Ustazah sampaikan bermanfaat, bisa dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.